Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Gimana kabarnya? Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, lebih baiknya ketua kelasnya biar pimpin doa sama disiapkan ya. Tasnya boleh dibuka, Nah, siap kamu. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdiri semua. Ucap salam pada ibu guru. Boleh duduk semuanya. Ibu absen ya. Adelia, Hadir Bu. Adinda, Alfa, Hadir Bu. Ananda, Hadir Bu. Asifa, Hadir Bu. Azril, Hadir Bu. Balkis, Hadir Bu. Cika, Hadir Bu. Cinta, Hadir Bu. Cinta Ramadan, Hadir Bu. Citra Ayunanda, Denny Firmansyah, Hadir Bu. Desya, Diandra, Fadli, Hadir Bu. Fahrul, Hadir Bu. Farel, Hadir Bu. Vika, Hadir Bu. Fikri, Hadir Bu. Ilin, Hadir Bu. Indri, Hadir Bu. Jenny, Hadir Bu. Kaila Asifa, Hadir Bu. Nur Raziza, Hadir Bu. Rizky Dio, Hadir Bu. Sri. Hadir Bu. Ada lagi yang belum dipanggil? Siapa? Ayo baris tamu. Udah tadi. Belum ya? Oh iya, di data yang ini. Hadir kan? Oke, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Boleh buku paketnya dikeluarkan. Kita akan belajar tematik, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, di situ ada bacanya, ayo membaca. Di situ ada seorang lelaki, yaitu yang dia senang membaca. Nah, di sini ibu mau satu orang laki-laki yang bacakan. Ini dibaca tentang dongeng pohon apel yang tulus. Jadi yang lainnya boleh disimak ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali
Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan seapel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Tadi kan kawannya udah membaca tentang dongeng pohon apel yang tulus. Boleh dibuka lembaran selanjutnya. Di bukunya di situ ada soal. Jadi di situ boleh kalian jawab soal yang di situ. Tulis yang rapi. Nanti bakal Ibu paraf. Paham? Paham, Bu. Oke, boleh dikerjain dulu ya. Latihan bahasa Indonesianya udah siap? Nah, di situ kan tadi hanya ada dongeng pohon apel yang tulus. Supaya siswa-siswi, anak-anak didik Ibu lebih paham lagi, di sini ada Ibu bawakan media karena fokus kita dipakai, jadi kita pakai laptop aja. Di sini Ibu buat kalian mendengarkan sebuah dongeng. Nah, nanti kalian catat makna apa yang kalian dapat dari dongeng itu. Tapi ini bukan per orang, per kelompok. Ini kan ada 4 baris, ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti satu orang ketuanya yang nulis nama ketuanya siapa, anggotanya siapa. Tapi terlebihnya kita nonton dulu ya. Kita lihat dulu dongengnya. Cerita dalam bahasa Indonesia. Peri Bunga. Suatu ketika, hiduplah seorang gadis kecil yang cantik bernama Laura. Dia tinggal di sebuah rumah besar bersama orang tua dan perawatnya. Ibu, ayah, pita ini membuatku terlihat paling cantik. Bukankah ini luar biasa? Ibu senang kau menyukai mereka, sayang. Tapi kau tidak harus memikirkan hal seperti itu terus. Kenapa tidak? Bukan salahku kalau aku cantik. Anakku tersayang. Itu karena kami takut kepalamu besar karena itu. Kepala besar? Perawat! Laura dimanjakan oleh perawat konyolnya yang sering mengatakan kepada anak kecil itu untuk bangga akan kecantikannya dan semua pakaiannya yang cantik. Perawat, ibu dan ayah mengatakan padaku bahwa kalau aku terlalu memikirkan pakaianku yang cantik, maka nanti kepalaku akan besar. Oh tidak, Laura. Aku yakin mereka hanya menggodamu saja. Jangan khawatir, itu tidak akan pernah terjadi padamu. Jadi Laura tumbuh menjadi sangat egois dan Nah, video dongengnya sudah kita lihat dan kita tonton dan kita pahami. Selanjutnya, seperti Ibu bilang tadi, pilihlah satu orang siapa yang layak jadi ketua untuk menulis semuanya dan apa yang didapat dari
isi dongeng yang tadi. Paham? Paham, Bu. Oke, boleh dikerjakan yang rapi ya. Semuanya. Nah, boleh ketuanya atau perwakilan dari kelompoknya mengumpulkan yang tadi ya. Mana dari kelompok 4? Oke, makasih. Nah, tadi udah selesai kita dengar dongengnya, buat apa manfaat, apa yang kalian dapat dari dongeng itu, yang dapat kalian pelajari. Sekarang buka buku paketnya di lembaran selanjutnya, yaitu Ayo Berlatih. Setelah tadi kita mendengarkan dan membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus dan Peri Bunga. Nah, di sini ada seorang perempuan. Dia di sore hari dia menyapu halaman. Tetapi dia menyapu halamannya, daun kering yang disapu dia itu dikumpulkan. Nah, dikumpulkan. Daun kering yang pertama itu jumlahnya ada 35, daun kering yang kedua ada 15. Nah, pertanyaan Ibu, jika kedua daun tersebut digabungkan 35 ditambah 15, berapakah jumlah daun kering yang dibutuhkan? 50. Berapa? 50. Ya, pandai semuanya, tepuk tangannya. Nah, Ibu kasih contoh lagi ya. Contoh, ada seorang lelaki yang mempunyai hewan kucing. Kucingnya ada di kandang pertama ada 5, boleh dipahami ya. Di kandang kedua ada 5, di kandang ketiga ada 10, di kandang keempat ada 2. Maka jumlah kucing semua yang punya laki-laki itu ada berapa? 22. Apa ini semua yang tangannya? Berarti sudah paham kan? Ada soal cerita, mau soal tentang bilangan yang lainnya sudah paham kan? Nah, itu tadi tentang penjumlahan. Jika nanti tentang pengurangan sama, tetap dikurang. Apa yang ditanya dan dijawab, oke? Nah, di situ ada latihan. Kerjakanlah latihan berikut ini seperti di contoh. Yang pertama, 200 ditambah 350. Nah, di situ boleh kalian jawab dengan jalan ke bawah. Paham kan? Contoh ya, ini Ibu buat tadi berapa? 200 ditambah 350. Kalau kalian sudah paham, boleh sama-sama dijawab. 0 tambah 0? 0. Ya, 0 tambah 5? 5. 2 tambah 3? 5. Maka jumlahnya ada berapa? 550. Apa nih? Tepuk tangannya. Nah, selanjutnya seperti itu. Soal kedua, soal ketiga. Karena di sini tentang penjumlahan semua, jadi caranya tetap sama, oke? Paham? Paham. Nah, di sini ada berupa media, gambar. Nah, nanti boleh kalian jawab. Ini gambar yang ada tentang buah-buahan ini, sayuran. Di sini nanti kalian isi, hitung bahan makanan pada setiap kotak, lalu warnai angka yang tepat. Maksudnya itu, contoh di sini ada sawi. Sawinya ada berapa? 3. Ya, 3. Kita hitung dulu ya sama-sama. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Nah, maka yang dilingkari angka 3. Nah, pandai. Nah, di sini ini adalah gambar wortel. Nah, wortelnya sama-sama kita hitung yuk, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang dilingkari angka 7. Sudah paham? Sudah. Ya, ini boleh dijawab
yang masih kurang paham, di sini kita hitung ulang ya. Ayamnya ada berapa? 1, 2, 3. Maka ayamnya ada berapa? 3. Nah, jadi yang dilingkari angka 3. Ya. Jadi ini satu orangnya yang mau maju biar ibu tanya siapa yang mau satu orang. Yuk, yang berani. Nah, boleh maju ke depan. Nah, di sini boleh diperhatikan biar teleponnya sini, di sini ya. Di sini ya, sekalian diperhatikan ya, mana tahu orangnya salah ya kan. Nah, di sini ada gambar es krim. Coba kamu ini es krimnya ada berapa? Katanya 5, bener nggak? Benar. Tangannya. Nah, berarti sudah paham, jadi sudah bisa ya dijawab ya kan? Dijawab di situ, jangan lupa dibuat namanya, kelasnya. Yang rapi ya. Yang rapi ya. Ya, Bu. Itulah harus semangat, oke? Nah, barisan dari sini udah siap. Apa dari sini barisan di sini udah siap? Udah, Bu. Boleh dikumpulkan ya. Oke. Jadi udah paham kan tentang penjumlahannya, tentang matematikanya udah paham? Nah, selanjutnya di situ ada di lembaran berikutnya boleh dibuka, yaitu ada bacanya ayo bernyanyi. Pastikan di antara kalian pasti banyak yang pandai nyanyi. Nah, di sini ada seorang perempuan pergi ke gunung bertamasya. Nah, perempuan tersebut kita kasih namanya Cinta. Cinta pergi bersama teman-temannya dan saudaranya ke gunung, dan dia banyak melihat pohon cemara. Ada yang tahu apa pohon cemara? Tahu? Nah, pohon cemara itu sangat bermanfaat bagi kita. Ya, suaranya boleh dipelanin, didengarin ya. Contohnya pohon cemara itu kenapa ibu bilang bermanfaat bagi kita? Karena dari pohon cemara itu bisa kita membuat alat perang untuk rumah. Nah, jadi supaya kita lebih paham lagi, pada tahu kan lagu Cemara? Tahu. Oke, kita sama-sama bernyanyi ya. 1, 2, 3, ya. Di ujung pohon cemara, burung tilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan jemur-jemur, mengangguk-angguk sambil berseru, Oke, tepuk tangannya. Cantik-cantik rupanya suaranya ya kan. Nah, di kegiatan selanjutnya itu tadi nyanyi supaya kita lebih paham aja apa itu pohon cemara, apa manfaat pohon cemara, dan dari pohon cemara pun bisa ada lagunya ya kan. Nah, di lembaran selanjutnya yaitu ada kegiatan bersama orang tua. Jadi setelah kalian pergi ke gunung tadi, jadi seorang Cinta membuat sebuah cerita. Dari cerita tersebut dia menceritakan kegiatannya mulai dari dia pergi sampai dia pulang. Otomatis perasaan si Cinta ini dianya bahagia karena dia jalan-jalan ke gunung, ya kan? Ya, Bu. Nah, selanjutnya di sini ada
Di LKPD ini seharusnya kan kita secara daring, tapi karena kebetulan hari ini kita masuk, jadinya di sini kita kerjakan LKPD ini. Nah, petunjuknya seperti ini. Di sini ada nama peserta didik, nomor absen dan kelas. Boleh kalian isi nama kalian, nomor absen kalian dan kelas. Ya, boleh dibuka LKPD-nya sebagian ibu kasih. Mungkin ada yang belum ya. Oh, ini belum. Nah, ini boleh dilihat. Nah, di situ kalau nggak tahu cara mengisi LKPD-nya, itu boleh dilihat dari petunjuk yang di bawah. Udah ibu buat juga. Nah, kalaupun tidak paham dengan kata-katanya, boleh ditanya melalui WA grup ya. Nah, di situ di lembaran yang pertama tentang bahasa Indonesia, sama yang seperti kita pelajari tadi. Nah, setiap ada pembahasan, ibu buat di situ ada contoh soal. Nah, jadi kalian bisa menjawab latihannya itu ya. Paham? Nah, mungkin soal bahasa Indonesia, matematikanya mungkin kalian paham karena tinggal diikuti aja caranya di situ. Selanjutnya di lembaran itu ada dia SBDP-nya. Nah, boleh didengar dulu ya. Itu SBDP. Yang pertama, pastikan kalian bingung. Ibu ini disuruhnya nyanyi. Gimana saya mau nyanyi dari kertas? Kan nggak bisa. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jadi di sini ibu jelaskan ya. Yang pertama, nyanyikan lagu Lihat Kebunku. Jangan lupa dikirim berupa video rekamannya di WA group. Maksud dari itu, kalian boleh nyanyi pakaian yang rapi, siap mandi kalian bernyanyi Lihat Kebunku. Pada tahu lagunya kan? Boleh juga direkamkan orang tua, kakaknya, sepupunya, boleh. Durasinya nggak ibu patok berapa, yang penting kalian nyanyi, direkam videonya, terus kalian kirim di WA grup. Paham? Ya. Terus ada soal yang kedua, boleh dilihat di situ. Buatlah sebuah cerita kegiatanmu di rumah pada sore hari. Contohnya, kalau kalian pagi hari kalian ke sekolah. Kalau siang hari kalian pasti ada yang tidur siang, ada yang ngaji, ada yang les. Tapi ibu mau pada sore hari kalian buat suatu kegiatan kalian. Misalnya kalian disuruh mama atau kakak untuk berkebun atau untuk mengasih peliharaan makanan, ayam, bebek, kucing gitu. Maksudnya itu kegiatan kalian sore hari. Boleh kalian tulis kegiatannya itu. Boleh kalian tulis di LKPD ini aja. Boleh juga di kertas lembar kalian tulis kegiatan kalian. Contoh SIPA, cerita SIPA ini ya kan. Jadi pada sore hari SIPA dan keluarga pergi berkebun di taman. Nah, itu contohnya. Jadi kalau yang lain pun gitu, buat cerita. Nanti kalau udah kalian, misalnya kalian tidak jawabnya dari sini, kalau kalian jawabnya di kertas lembar, boleh di hektar supaya tidak hilang. Paham? Paham. Paham kan? Paham. Jadi, nah di situ nanti kalau kita ketemu di pertemuan selanjutnya boleh dibawa. Tapi jika ada perubahan, nanti boleh difotokan, dikirimkan ke WA group. Paham? Paham. Ya, boleh dikerjakan kegiatannya yang tadi yang belum ya. Pelajaran kita semua. Ya, tema yang kedua yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan pada pembelajaran yang pertama. Jadi kalau sudah paham, boleh karena waktu kita udah mau habis, boleh bukunya semuanya disimpan yang rapi. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan ya. Yang rapi, gak perlu berisik. Simpan bukunya boleh, biar ketua kelasnya nanti disiapkan, biar kita pulang ya. Oke, jadi
waktu kita. Kesimpulannya yang tadi bahasa Indonesia kita sudah mengerti apa itu dongeng, sudah mendengarkan dongeng. Matematika juga tadi dari soal cerita kalian mampu menjawab penjumlahan tersebut. Dan untuk yang SBK-nya kalian juga bisa tadi bernyanyi cemara. Nah, pelajaran kita selesai. Sudah disimpan bukunya masing-masing. Ketua kelas boleh disiapkan. Sebelum kita pulang, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Boleh disiapkan. Semua Berdiri ya, berdiri. Siap. siap bersalam pada ibu guru. Oke, baik, boleh duduk semuanya. Yang rapi boleh duduk ya. Yang rapi bertunjuk pulang duluan, oke? Jangan nampak giginya, maskernya boleh dipakai. Jangan nampak ikan biar rapi. Dah. Barisan sini boleh duluan pulang. Ini aja ya. Ya, hati-hati.